warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Haji Ibrahim Laweng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau nanti kita perkenalkan. Yang kedua Bapak Abdul Fikar Syahabuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat keduanya ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa TV, hari ini kita akan melihat kesehatan sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana kesehatan di dalam Islam? Tentu kesehatan itu sangat penting. Untuk ini akan kita dengar pengantar dari Bapak Ibrahim Laweng. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT di seluruh Nusantara dan di Aceh khususnya. Barangkali kalau kita berbicara masalah kesehatan, ya, makanya kita selalu berdoa itu minta kepada Allah supaya kita diberikan kesehatan dulu, baru kita minta umur panjang. Ya, jangan salah. Kalau kita minta umur panjang tidak sehat, itulah masalahnya yang terjadi di Aceh ini sebenarnya ya. Jadi menurut saya begini, Allah itu sudah memberikan setiap manusia itu ya bentuk tubuh kita, wajah kita yang sangat sempurna sekali. Itu perlu kita ingatkan. Kalau kita mengkaji kembali, lihat sebentar ke belakang, apa yang terjadi pada detik ini? Kalau kita lihat saudara-saudara kita di rumah sakit, ya, itu mereka itu mengalami berbagai permasalahan kesehatan. Sebenarnya kalau kita melihat, kalau kita mau bersyukur, setiap manusia Allah berikan semua kita ini, baik kami yang hadir di depan ini dan Bapak Ibu sekalian pemirsa yang mulia, kita Allah berikan dua buah lubang hidung. Setiap manusia itu dua buah lubang hidung Allah berikan. Tetapi apabila kita mengalami permasalahan kesehatan, contoh misalnya di rumah sakit pada hari ini, jam ini, detik ini, kalau kita lihat ke rumah sakit, masih ada saudara-saudara kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, yang mereka kurang oksigen, ya, tidak bisa bernafas sebagaimana mestinya. Ini kalau di rumah sakit, mereka ini akan dipasang oksigen, tabung oksigen di rumah sakit itu. Artinya lubang yang pertama hidung kita sudah masuk oksigen. Oksigen itu perlu dipahami bersama bahasanya tidak free di rumah sakit, bayar. Walaupun sekarang ini kita melihat ada BPJS dan sebagainya, itu komplainnya ke pemerintah. Jadi tidak free. Alangkah indahnya kalau kita mau berpikir dan berzikir, oksigen saja kita tidak sanggup membayar. Coba kita lihat aplikasi lapangan di rumah sakit sekarang ini, saudara-saudara kita yang sudah dipasang oksigen itu pun tidak boleh menghirup lebih, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, punya standar dia. Ya, kalau kita hirup lebih, ini bisa terjadi kita nanti biru karena terlalu banyak, nggak boleh. Terlalu sedikit kan sudah sesak nafas. Ya beginilah ceritanya. Tetapi kita harus berpikir, kita tidak pernah membayar itu. Kalau rumah sakit satu tabung itu berapa? Sampai 200.000. Kalau misalnya dirawat 10 hari, 200 kali 10. 2 juta. Begitulah mahalnya oksigen ini sebenarnya. Tetapi kita tidak pernah menyadari seolah-olah oksigen itu free begitu saja. Sebenarnya oksigen itu ada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di depan saya kalau tanya ibu berapa umur ibu? Ibu coba ibu jawab, selama hidup pernah bayar oksigen? Selama berapa tahun nih? Kalau saya lihat wajah ibu 65 tahun. Selama 65 tahun kalau saya tanya ibu pernah enggak membayar oksigen? Pasti tidak pernah membayar. Tidak sanggup, Bu.
Kalau Allah mengatakan harus bayar oksigen yang sudah kamu hirup 1 hari 1000 kali 65 bulan tahun. kali 60 tahun berapa? Tidak sanggup. Itu yang pertama barangkali yang harus kita ini kan. Setiap manusia itu membutuhkan oksigen dan harus dia bayar tiap hari itu sampai 1 miliar lebih. Tiap hari harus dibayar tuh 1 miliar lebih. Tidak sanggup kita. Siapapun paling kaya di dunia ini tidak sanggup membayarnya. Kalau tidak sanggup membayar oksigen artinya apa kita? Meninggal ke Balikpapan. Ini bahasa ini lebih keras saya sampaikan begini. Karena kita harus pahami. Kadang-kadang kita kalau bicara agak lembut sedikit, orang itu susah. Kurang kurang memperhatikan masalah masalah oksigen ini. Maaf sebentar, Mas matikan dulu. Ya. Kemudian ini yang pertama, baru tingkat oksigen. Belum lagi kita bicarakan yang lain-lain. Oke, di rumah sakit pada hari ini kita lihat saudara kita sudah bisa dengan dibantu oksigen sudah bisa bernafas. Dan juga perlu dipahami, pada detik ini, jam ini juga di rumah sakit masih ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan secara normal. Ya, artinya apa? Ada lubang satu lagi ini. Sudah dimasukkan namanya di bidang kesehatan medis selang NGT namanya. Jadi masuk makanan, lagi orang ada nyekul Aceh, lagi tanya banyak bak tanggi Honda, buku tulok mana. Oke, kita tahap kedua sudah bisa bernafas, sudah bisa makan sebagaimana normalnya. Ya, dipasanglah NGT tadi. Kemudian tidak cukup di situ aja. Di rumah sakit juga pada detik ini ada saudara-saudara kita yang tidak bisa buang air kecil sebagaimana biasanya. Itu juga sudah dipasang namanya kateter. Ya. Coba Bapak, Ibu, saudaraku semuanya yang mendengar siaran ini, coba bayangkan kalau ini sudah terjadi pada diri kita, tidak ada gunanya apa-apa. Misalnya Bapak punya uang di bank ada 15 miliar. Kalau sudah tergeletak seperti ini, semua lubang sudah dimasukkan Tali. Ya. Ini tidak apa kita, untuk apa kita uang kita di bank sampai 5 miliar. Tinggal aja nunggu kita meninggal, kita diambil anak keluarga kita. Nah, ini harus dipahami. Oleh karenanya, barangkali dalam kesempatan ini saya mencoba mengingatkan secara pribadi dan seluruh para pemirsa sekalian, ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga jam bermasalah ini. Kalau sudah terjadi apa? Anak terakhir lagi kita menunggu kapan datangnya pemanggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, mari kita introspeksi diri. Ya, rahmat yang Allah berikan tidak sanggup kita membayar apa-apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan perlu dipahami, ini contoh konkret lagi yang lain ingin saya sampaikan. Jangan kita merasa bahwasanya Allah tidak memberikan harta, tidak memberikan uang hari ini kita, tidak punya defisit di bank 6 miliar, 10 miliar. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Kita introspeksi diri. Ada uang, kita sakit. Itu rezeki yang Allah berikan juga kesehatan. Ya, kesehatan itu melebihi daripada uang 6 miliar. Jangan jauh-jauh. Allah coba kita. Tidak bisa kentut buang air, buang angin. Tamu angin tibi angin. Hanjit tu untuk li napeng 5 miliar. Merubah untuk nanggro hana puli-puli. Jak Amerika baru hanya bidi angin. Tibi angin bacu bayar 6 miliar. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tidak menyadari kadang-kadang. Oleh karenanya barangkali Allah itu kepada kita tidak hanya memberi uang, tapi memberi kesehatan luar biasa. Maka saya sampaikan, kesehatan itu merupakan salah satu nikmat Allah dan merupakan investasi bagi kita. Ini saya tanya lagi yang konkret, sebab saya lebih senang saya konkret-konkret saja. Tidak mau saya teori-teori, tapi lebih banyak secara praktis. Contoh misalnya, tubuh kita ini Allah berikan sesempurna mungkin. Tidak ada sempurna selain manusia dari sisi anatomi tubuh manusia. Kita 2 mata di depan, ya kan? Kemudian Allah berikan hidung ini dekat mulut. Untuk apa Allah berikan hidung dekat mulut? Sehingga waktu kita makan makanan ini kabati, nyo kamu be, nyo mangat be, nyo kuah pleu, nyo buat teju dan sebagainya. Allah. Tapi kalau Allah buat hidung kita di sini, kakek pupu yang ada baju, kadang meramah ada baju. Kemudian Allah berikan juga hidung di sini. Kalau Allah berikan hidung di waktu hulia kan jut.
Tapi apa yang terjadi? Batu gerimis mentang kampri pini. Kabersen. Yang fikir menung ba? Yang fikir lemah tu. Jadi sebenarnya yang Allah berikan itu jabatan modis-modis. Ini lumpingan adik-adik masih remaja. Misalnya contoh alis. Alisnya satu hal yang paling penting di bidang kesehatan. Allah sudah memprediksikan bahwasanya kenapa Allah taruh alis di atas mata. Iya. Karena nanti waktu kita keluar keringat jangan langsung ke mata. Dan memperindah. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu karena cinta kepada dia karena alis matinya bagaikan lebah di bawah naungan Allah. Hanam tak boleh berahli. Lagi umpama lebah yang tidom berjejeran. Ladom udang na boleh mata tubai. Sinan ke kadang-kadang cinta dah kelembak boleh mata cinta dia lagak tak kena boleh mata. Tapi apa yang terjadi anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang ini? Begitu Allah berikan semacam satu anatomi misalnya satu ini bulu mata yang begitu indah, hana Dicukur dia cok kita lihat sing dia pakai. Kalian dia bawa spidol. Saya kita bu. Kalian jak 14 tahun dah. Ni biru baca spidol ni kayak tibi kena kalau leleh. Mandung uri kalau ni kem. Ibu kira je rumah dekat kat lu mandung kilo dia. Padahal yang tak kena. Dan menurut hukum Islam, Ya. perempuan yang merubah alis Dosa. itu dosa besar. Dosa besar. Tapi banyak perempuan yang tidak tahu. Iya. Jadi tidak boleh dirubah alis, dinaikkan atau Iya. dikecilkan. Tapi kalau memang alisnya tebal dipotong sedikit itu boleh. Iya. Tapi merubah ke atas dibuang. Taruh spidol lah. Itu taruh spidol lagi. Itu yang nggak Itu boleh. dosa besar. Dosa besar. Ini penting kita katakan. Ya. Kemudian sebenarnya Islam itu indah. Islam itu luar biasa. Saya sampaikan juga satu pengalaman ya. Menyangkut tentang kebersihan. Itu ada sebuah penelitian, bukan penelitian kenyataan. Di luar negeri ada yang namanya wak rara baje, laundry. Laundry. Nah, dua dro. Di laundrynya tiap dia menerima baju itu satu dari orang kafir, hana non muslim maklum, orang kafir. Kafe. Tabur tu muslim. Iya. Jadi awaknya meja arah bak laundryan, gua dalam baju dalam. Jadi yang po laundrynya orang kafir je. Iya. Jadi bak tebah huro je, ate min lebih urun bajiannya, aje hanya punya Islam tiro. Fikir sama-sama kafir. Jadi nanti orang muslim gak me baje bak laundryan. Wate me baje ganyan, imi baje awak tebor tu awak kafir buno. Ate imi awak urunnya tironyo boleh luar dalam hendak kuto. Biasalah duit semerah. Tapi imi tebor tu adalah urang kafir buno. Luar dalam antong nyetati langkrung Aceh yang tungik-tungik mati. Anak tu pegah lah. Jadi bak suruh berfikirlah yang pelondrinya. Ini dua orang ini berbeda. Satu kuto tak go. Kamu tu kuto. Biasa orang semerah. Jadi berfikir tanya. Tanya drone 4 drone. Lun adalah pulan. Hanan urus muslimnya ke Aceh. Lagi anak Ibrahim, Zulkifli. Kan? Ni pernah nan lom. Ibu nan le pupu le Efradi ibu. Ana ibu arti Efradi ubat baterai. Ini minta nak Ibrahim susah. Mai Ibrahimnya le Ibrahimnya. Ibrahim Lawung, Ibrahim Pidi, Ibrahim Hasan dan sebagainya. Dan Abu Ibrahim Mola. Mai Ibrahimnya harus ujung. Nak jelai. Jadi kena pegah lun menyangkut tentang bunuh adalah wate kita nyonyo orang muslim, orang kafir. Jadi pertanyaannya, pakor yang muslimnya lu aja hana tak kuto. Ada kuto baca benar. Yang kafirnya hanya haji darah dia. Iya. Jadi tanya hidup agama muslim. Jadi tertarik, rupanya muslim itu adalah menjaga kebersihan luar biasa. Luar tarah mentong li. Yang kafir bunuh kan, jika hana je temat li. Dah tim cok sebab orang laundry cok je. Harum tam leja. Yang salah satu contoh. Yang Ustaz lain sementara lanjut lu sampaikan pukul lain pun sosok yang boleh tanya tuan. Silakan. Alhamdulillah permisi yang budiman. Ya baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, luar biasa pagi ini bersama Bapak Ibrahim Lawung, tokoh kesehatan, ahli kesehatan Aceh. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.